Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan pekerjaan. Yang pertama, mengenali bakat. Bakat itu kemampuan bawaan dari lahir yang masih perlu dilatih atau dikembangkan. Contohnya, bakat bernyanyi, bakat menari, bakat menggambar, dan lain-lain. Kedua, memperhatikan minat. Minat itu ketertarikan seseorang kepada sesuatu. Minat ini mengarahkan kita agar tetap fokus terhadap suatu kegiatan yang disukai. Contoh, minat akuntansi, minat atletik, minat kesenian, minat kuliner, dan lain-lain. Yang ketiga, memperhatikan nilai-nilai. Siswa harus memperhatikan nilai-nilai yang dianutnya, yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang akan dipilih. Contohnya nih, guru mengaji. Guru mengaji terdapat nilai-nilai yang perlu diperhatikan sesuai agama yang dianutnya. Kedua, budayawan. Terdapat nilai-nilai budaya yang perlu dijaga dan tidak sembarangan. Empat, memperhatikan kepribadian. Kesesuaian kepribadian ini dan pekerjaan perlu atau sangat penting karena kepribadian dapat menentukan kesuksesan dalam pekerjaan. Contohnya nih ya, untuk menjadi seorang pedagang yang sukses, tentu saja harus memiliki pribadi yang sesuai, seperti jujur, ramah, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tekun, dan sungguh-sungguh. 5. Memperhatikan kesempatan kerja. Ada yang tahu kesempatan kerja itu apa? Nah, kesempatan kerja itu adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia dan siap diisi para pencari kerja. Kesempatan kerja dapat disesuaikan dan dikembangkan oleh siswa sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, kesempatan kerja permanen seperti PNS, Polri, TNI, dan lain-lain. 2. Kesempatan kerja temporer, yaitu pegawai swasta yang dimana pekerjaannya tergantung terhadap pesanan. Yang selanjutnya, memperhatikan penampilan kerja. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena penampilan kerja, tiap perusahaan itu memiliki SOP atau standar operasional pekerjaan mengenai penampilan kerja dan standar atau kriteria yang harus memenuhi agar membantu siswa dalam menempatkan dan mempertahankan pekerjaannya. Misalnya kita nih ya kerja di kantor, kita tuh harus memakai kemeja yang rapi, terus jas kerja, seragam kerja, sepatu, celana kain, jam tangan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, memperhatikan gaya hidup. Ini sangat penting sekali untuk menunjang kesuksesan. Apa? Karena gaya hidup diartikan sebagai pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang, bagaimana ia menggunakan waktu dan uangnya. Memiliki banyak uang, contohnya nih ya, memiliki banyak uang namun hidup sederhana. Nah, dengan kita hidup sederhana, padahal kita banyak uang, kita bisa nabung, terus kita gunakan uang kita dengan bijak. Kita tidak akan merasa kekurangan karena kita tidak boros, kayak gitu.